Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budia, Bu Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Budia dan Bu Fadil hari ini. Ya Pak, senang sekali. Saya juga merasa bahagia bisa bertemu dengan Budia dan juga Pak Udin. Iya. Alhamdulillah, Ibu-Ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan kucing sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Pak Udin, berperan sebagai pengamat atau observer, Bu Fadil sebagai coach, dan Budia sebagai kucing. Pada proses kucing hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Tahapan tirta meliputi apa saja, Ibu-Ibu? Kira-kira apa masih ingat? Iya Pak Udin, untuk tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Betul sekali, Bu Fadil. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan nampak dalam proses kucing nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan, Bu Fadil, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Udin, jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Bu Fadil. Sebelum kita melanjutkan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan, Bu Fadil? Iya Pak Udin, jadi dari 3 kompetensi coaching, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada kompetensi 3 coach yang akan dikembangkan Bu Fadil, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Fadil kembangkan? Baik Pak, jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu? Iya, menurut Bu Fadil, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu inginkan? Jadi di sini harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya bisa mengarahkan Kuci untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan dari situ juga bisa memunculkan ide-ide baru dari Kuci sendiri sehingga permasalahannya itu bisa terselesaikan. Seperti itu, Bapak. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide atau gagasan yang baru dari Kuci ya, Bu? Iya, Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Fadil dan Bu Budia untuk melaksanakan proses coaching tersebut.
Baik, terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak Udin atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wabarakatuh, Bu Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Fadhil. Iya, Bu Dia. Mari Bu Dia. Bu Fadhil, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Bu Fadhil sedang repot apa santai nih? Boleh sekali, Bu Dia. Saya tidak sedang repot. Mari Bu Dia, silakan duduk di sini. Ada apa ya, Bu Dia? Kelihatannya kok gelisah begitu. Apa ada yang mau diceritakan? Iya, Bu Fadhil, ini saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan di kelas bersama dengan murid-murid saya ini, Bu. Nah, saya kan wali kelas 11. Nah, di kelas saya ini sepertinya kok kurang harmonis, kurang ada kebersamaan, kurang kompak lah seperti itu, Bu. Jadi anak-anak itu cenderung ada yang berkelompok dan tidak mau membaur dengan temannya yang lain, Bu Fadhil. Jadi begitu ya, Bu. Anak-anak di kelasnya Bu Dia itu membuat kelompok-kelompok seperti itu ya, Bu. Kalau bahasa kerennya kayak buat gap-gap ya, tuh. Obrolan anak-anak seperti itu nggak, Bu ya? Kayak gap saya. Iya, Bu Fadhil. Kayak ngegeng gitu loh, Bu Fadhil. Oh, iya. Ya. Jadi sekarang dari obrolan kita ini nanti apa yang Bu Dia harapkan? Gini Bu Fadhil, saya itu ya kepingin solusi atau gimana sih cara saya menyelesaikan anak-anak ini supaya tidak ngegap lagi, tidak ngegeng lagi dan bisa kondusif lah kelasnya seperti itu. Benar, Bu. Kalau di kelas ada kelompok-kelompok seperti itu, maksudnya tidak bisa jadi satu, tidak bisa kolaborasi, maka suasana kelas itu menjadi tidak kondusif. Nah, dari sini menurut Bu Dia, kelas yang kondusif itu yang bagaimana? Ya, gini Bu Fadhil, menurut saya kelas yang kondusif itu yang suasana kelasnya itu nyaman, ada keakraban satu sama lain, kemudian kompak gitu ya sama teman-temannya, tidak membentuk kayak kelompok-kelompok atau geng seperti itu. Kemudian bisa membaur, bisa menganggap teman-temannya itu seperti saudaranya sendiri, seperti familinya sendiri gitu lah, Bu. Satu kelas itu. Iya, Bu Dia. Jadi Bu Dia ingin itu anak-anak itu bisa merasa seperti dalam satu keluarga seperti itu, nggak Bu? Tidak usah berkelompok, tidak usah membuat geng atau gap seperti itu. Nah, dari sini menurut Bu Dia, dari pengamatan Bu Dia selama ini, apa kira-kira yang menyebabkan mereka itu berkelompok atau ngegap seperti itu, Bu? Ini menurut saya ya, Bu ya, sepertinya satu sama lain itu kayak tidak sefrekuensi gitu loh, Bu. Kalau bahasa kerennya kayak nggak se-server gitu lah mereka itu. Maksud saya mereka punya kebiasaan yang berbeda, punya hobi yang berbeda juga, ya kayak gitulah, Bu. Jadi ya memang kalau anak-anak merasa tidak satu server tuh kan kayak tidak nyaman gitu ya sama temannya yang lain, dan mungkin mereka juga enggan untuk memulai suatu hubungan dengan teman yang lain gitu ya, memulai bersosialisasi dengan teman yang lain tuh kayak agak canggung gitu loh, Bu Fadhil.
Jadi karena mereka itu tidak sefrekuensi atau tidak seserver, akhirnya mereka membentuk kelompok sendiri-sendiri. Berarti mereka menganggap bahwa mereka itu berteman hanya dengan yang memiliki kebiasaan yang sama atau memiliki pemikiran yang sama, memiliki hobi yang sama, seperti itu ya Bu. Menurut Budia, Iya, kalau hal seperti itu, nah, yang harus dilakukan agar mereka itu lebih terbuka pikirannya untuk bisa menerima dan berteman dengan semua teman yang ada di dalam kelasnya itu bagaimana, Bu? mungkin bisa dengan membuat keyakinan kelas mungkin Bu ya, yang salah satu isinya itu menghormati dan menghargai semua anggota kelas, sehingga dengan demikian anak-anak itu bisa saling menghargai satu sama lain, bisa membaur dengan temannya yang lain, tidak menganggap eh, punya kemampuan sendiri, menganggap teman yang lain itu berbeda, punya perbedaan yang mungkin nantinya bisa dijadikan penyebab untuk ketidakkompakan itu tadi, Bu Fadil. Benar Budia ya. Jadi dengan membuat keyakinan kelas seperti itu, nanti anak-anak akan selalu ingat bahwa dalam kelas, jadi di dalam satu kelas itu harus selalu menghargai dan menghormati, sehingga mereka akan sehingga mereka itu akan menjadi akrab satu sama lain. Berikutnya, apa ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah cara pandang anak-anak tentang perbedaan atau yang tidak sefrekuensi tadi, Bu? Saya akan melakukan pembinaan mungkin Bu ya. Saya akan melakukan pembinaan ke anak-anak saya tadi tentang hal itu tadi Bu. Jadi saya akan memberi pengarahan gitu ketika saya masuk kelas. Bahwasannya anak-anak itu dalam satu kelas adalah saudara. Satu sama lain harus saling menghormati, harus saling menghargai. Satu kena musibah ya yang lain juga harus ada empatinya, harus bisa berempati gitu ya. Kemudian akrab antara teman yang satu dengan teman yang lain, tidak membeda-bedakan baik yang mungkin pandai ataupun yang biasa-biasa, baik yang mungkin dari keluarga yang mampu maupun yang tidak mampu. Nah itu tidak ada perbedaan lah antara mereka, jadi bisa membaur satu sama lain, saling berbagi, saling mengisi, saling membantu. Tidak boleh ada kelompok seperti itu Bu. Setuju sekali dengan apa yang telah Budia sampaikan itu tadi. Dengan memberikan pengarahan maka akan lebih membuka cakrawala anak-anak bahwa ngegap itu tidak baik ya Bu. Jadi kita berteman itu tanpa memandang apapun, semuanya itu sama, semuanya itu teman kita untuk menambah saudara, dan juga kita sama-sama berusaha untuk meringankan beban semua teman kita ya Bu, dari berbagai latar belakang itu tadi ya. Pasti juga memiliki sisi positif masing-masing dan itu harus saling melengkapi. Maka kalau istilahnya banyak teman, anggap saja banyak rezeki, karena teman itu juga merupakan rezeki dari Allah yang tanpa kita sadari, seperti itu Bu. Iya Bu, benar. Memang anak-anak itu harus menyadari terkait hal tersebut, bahwasannya rezeki itu tidak hanya berupa uang saja, tidak hanya berupa materi saja Bu, tapi dikelilingi teman-teman yang baik, punya banyak teman, itu pun juga merupakan rezeki yang luar biasa, seperti itu Bu Fadil. Nah sekarang kira-kira kapan Budia itu akan memulai melakukan rencana Budia tadi?
Saya rasa secepatnya ya Bu, ini soalnya urgent sekali. Kalau diteruskan kan nanti ya gimana anak-anak nggak kompak, malah takutnya nanti jadi ada yang berkelahi ya Bu. Jadi saya secepatnya akan melakukan aksi tersebut. Besok saya akan ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas terlebih dulu. Selanjutnya saya akan memberikan pembinaan lebih dalam lagi ke anak-anak Bu. Kemudian dari apa yang telah Bu Dia rencanakan itu tadi ya Bu ya, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu, kira-kira apa komitmen yang harus Bu Dia lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Mungkin saya akan segera melakukan rencana itu besok. Terus saya akan lihat perkembangan selanjutnya setelah saya melakukan rencana aksi tadi. Apakah ada yang perlu ditambah, kurangnya apa, nanti saya bisa memperbaiki lah seperti itu. Kira-kira dukungan yang Bu Dia harapkan, mungkin dukungan dari siapa atau apa yang Bu Dia itu harapkan bisa mendukung dari rencana Bu Dia tersebut? Jadi ya memang saya perlu dukungan ya Bu Fadhil ya, saya sendirian. Jadi nanti mungkin saya akan kerjasama dengan rekan-rekan guru Bu Fadhil, minta tolong agar saya juga dibantu untuk melakukan pembinaan ke anak-anak saya, seperti itu. Benar sekali Bu, jadi dari rekan-rekan guru itu bisa membantu Bu Dia dalam melakukan rencana Bu Dia. Mungkin dengan bantuan mereka itu bisa kalau dari Bu Dia itu ke anak-anak tadi yang akan Bu Dia lakukan itu dalam bentuk yang bagaimana Bu? Apakah itu memberikan pembinaan Bu? Memberikan pembinaan ya Bu ya. Itu butuh bantuan juga dari teman-teman. Dari sini setelah kita mengobrol ini, bagaimana perasaan Bu Dia? Yes. Alhamdulillah Bu Fadhil, saya kok jadi lega ya setelah cerita dengan Bu Fadhil ini. Jadi ada pencerahan lah Bu seperti itu. Mudah-mudahan nanti juga ada perkembangan ya Bu di kelas saya supaya anak-anak juga tidak ngegap lagi. Soalnya takutnya nanti kalau ngegap itu pasti akan ada yang berselisih paham Bu Fadhil. Makanya harus segera diatasi lah seperti itu. Benar-benar sekali Bu Dia. Baik Bu Dia, semoga apa yang Bu Dia harapkan nanti bisa terlaksana dengan baik, semuanya bisa berjalan lancar. Saya tunggu kabarnya di pertemuan nanti kita yang berikutnya, apakah itu minggu depan atau bagaimana. Saya tunggu cerita dari Bu Dia tentang action plan Bu Dia ya Bu Dia. Iya Bu, nanti kita lihat lagi perkembangannya seminggu lagi. Nah kalau begitu sekarang saya pamit dulu ya Bu. Soalnya saya masih ada keperluan. Terima kasih ya Bu Fadhil. Assalamualaikum. Ya, hati-hati nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fadhil selaku coach dan Bu Dia selaku kunci. Luar biasa sekali percakapan kucing hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Fadhil sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur tirta. Mulai dari tujuan, sudah terlihat dengan menanyakan harapan dan percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan Bu Fadhil tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru yang sudah muncul dari pernyataan Bu Dia akan
membuat keyakinan kelas yang salah satu isinya menghormati dan menghargai anggota kelas, sehingga anak-anak bisa semua menghargai semua teman dan menganggap perbedaan bukan dijadikan sebab untuk membuat kelompok-kelompok atau gap dalam kelas. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan Budia segera melakukan dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Fadil. Bagaimana perasaan Bu Fadil setelah melakukan percakapan kucing hari ini? Jadi di sini saya itu merasa senang sekali Pak Udin, karena disadari atau tidak, dalam kucing tadi itu Budia menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, dan dari situ juga Budia sendiri yang mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Budia. Kemudian pada saat melakukan kucing tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana Bu Fadil? Iya Pak, jadi sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan itu rencana aksi dari Budia. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Budia sudah memunculkan rencana aksinya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, yang mana salah satu isinya itu menghormati dan menghargai semua anggota kelas, sehingga anak-anak bisa menghargai semua teman dan menganggap segala perbedaan itu bukan dijadikan sebab untuk membentuk kelompok-kelompok. Jadi semuanya sama, harus dipandang sebagai keluarga. Seperti itu, Pak. Baik Bu Fadil, tadi di awal percakapan Ibu ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Bu Fadil lakukan dalam percakapan kucing hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan Ibu lakukan? Seperti ini Pak, jadi untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif Pak. Jadi di sini dalam melakukan coaching itu saya bisa mendengarkan segala permasalahan yang disampaikan oleh Kuci itu dengan lebih baik lagi Pak, agar saya bisa fokus juga. Terima kasih Bu Fadil, mudah-mudahan apa yang ingin Ibu kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu Fadil maupun Budia, observasi kali ini saya akhiri. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.